Yo, selamat datang di Freaks Channel. Kali ini Mimin akan kembali membahas tentang spin-off Record of Ragnarok Apocalypse pertarungan ronde pertama Sang Dewa Matahari Ra melawan The Underdog Kuku Lion. Oke, langsung saja. Pertama, seperti yang Mimin jelaskan di video sebelumnya, pertarungan mereka terjadi karena tantangan dari Kuku Lion yang meminta Zeus untuk menyerahkan tahtanya jika Kuku Lion memenangkan pertarungan ini. Di sisi lain, Ra yang juga sedari awal sudah kesal dengan Zeus ikut mendukung permintaan tersebut kalau siapapun yang bisa memenangkan pertarungan apokalips ini boleh menggantikan tahta Zeus. Mendengar hal itu, Zeus pun dengan santai menyetujui permintaan mereka. Namun dengan syarat, merekalah yang akan bertarung di ronde pertama. Karena Zeus juga ingin tahu apakah keinginan luar biasa mereka sejalan dengan kekuatan mereka atau tidak. Karena menurut Zeus, semua itu harus ditentukan dengan kekerasan. Dan akhirnya ronde pertama pun dimulai. Sang Dewa Matahari Ra melawan seorang demigod, The Underdog Kuku Lion. Jalannya pertarungan sendiri akan dibawakan oleh murid Heimdall, yaitu Jarul. Adegan pertama dibuka dengan kedatangan megah dari Sang Dewa Matahari. Di sini Ra duduk di atas piramida manusia dan kemudian perlahan turun ke bawah. Semua manusia yang ia injak menyerukan kemuliaan untuk Ra. Bahkan Jarul pun mengatakan bahwa Ra merupakan puncak dewa yang sebenarnya. Bukan hanya karena Ra merupakan dewa tertinggi panteon Mesir, melainkan Ra juga termasuk ke jajaran dewa primordial, sang pencipta para dewa itu sendiri. Sampai akhirnya tak lama kemudian sang matahari pun menginjakan kakinya di arena. Dengan tatapannya yang mengerikan, ia bertekad untuk membuktikan pada Zeus siapa sebenarnya yang paling layak untuk menjadi raja sejati. Lalu berikutnya di lain sisi sang penantang pun juga memasuki arena, sang demigod Kuku Lion. Mendengar kata demigod, para penonton pun dibuat keheranan. Bagaimana mungkin entitas setingkat demigod bisa mengikuti pertarungan ekstrim ini? Apalagi yang akan menjadi lawannya bukanlah dewa biasa. Di sini mendengar cemoohan para penonton dewa, Kuku Lion pun hanya tersenyum dan berjalan dengan santai, lengkap dengan senjata anehnya yang bernama Kried. Semua dewa juga bertanya-tanya, sebenarnya senjata macam apa yang ia bawa itu. Tapi terlepas dari itu, pada momen ini Kuku Lion dari Celtic pun sudah memasuki arena dan siap untuk bertempur. Di sini dijelaskan kalau Kuku Lion merupakan seorang demigod dari mitologi Celtic. Banyak yang mengatakan kalau ia memiliki penampilan sebagai seorang pemuda yang tampan, namun disebutkan juga ketika ia bertempur, Kuku Lion akan berubah menjadi iblis. Dan karena hal itu pula, Kuku Lion pun masuk ke dalam jajaran Outer Gods sebagai sosok yang tak terkendali. Dan mendengar kalau lawannya hanyalah setengah dewa dengan arogansinya yang luar biasa, Ra pun dibuat murka karena baginya bahkan tidak layak untuk menatap orang serendah Kuku Lion. Dan ia pun berjanji akan segera merubahnya menjadi abu. Sementara Kuku Lion sendiri hanya semakin terbakar mendengar ocehan dewa tua tersebut. Dan ronde pertama pun dimulai. Serangan pertama sendiri dibuka oleh Kuku Lion. Tanpa basa-basi, ia langsung menerjang dengan kekuatan penuh, bahkan hingga menghancurkan pijakan tempat ia melompat. Kuku Lion menghantamkan serangannya tepat ke arah Ra. Namun Ra dengan sangat mudah menghindarinya. Kuku Lion pun melanjutkan menjadi serangan beruntun. Namun lagi-lagi Ra bahkan malah flexing kemampuannya, di mana ia dengan mudah menghindari semua serangan jarak dekat Kuku Lion. Ra pun marah karena menurutnya semua serangan Kuku Lion sangat payah dan tak berkelas. Sampai akhirnya ia pun bahkan menahan serangan tersebut hanya dengan satu lengan saja, untuk menunjukkan bahwa serangan rendahan macam itu tak layak untuk dihindari. Di sini Kuku Lion terlihat cukup kecapean setelah melepaskan seluruh serangan beruntun tersebut. Sementara Ra tak bergeming sedikit pun. Hampir semua penonton yang melihat kejadian itu sepakat kalau Kuku Lion tak pantas untuk berada di arena pertarungan.
Namun beberapa dewa dari arah mata angin juga memiliki opini lain kalau menurutnya terlalu dini untuk menyimpulkan sesuatu. Berikutnya kembali pada POV kuku lain. Di sini ia bergumam kalau serangan yang tadi ia lepaskan tidaklah lemah. Jadi cukup aneh jika Ra bisa menghentikannya dengan satu lengan saja. Akan tetapi tak berniat untuk banyak mikir, kuku lain pun langsung maju kembali. Dan ya, tak lama kemudian belum sempat ia menyentuh Ra, kuku lain dibuat terhenti. Keringat bercucuran, lututnya juga dibuat gemetar. Di sini Ra pun berkata kalau kuku lain sudah terkena kekuatan ilahinya, yaitu penghalang bintang api. Kekuatan yang sama yang sukses menjatuhkan Ares. Ketika bertempur, tubuh Ra menjadi lebih aktif, sehingga hasilnya panas yang dikeluarkan oleh tubuhnya pun terus meningkat, hingga di titik di mana semua yang ada di bangku penonton pun ikut kepanasan. Yang tak lama kemudian, para dewi-dewi Mesir seperti Bastet, Sekhmet, Isis, dan Hathor pun ikut muncul untuk menjual minuman segar dan dingin pada para penonton. Karena menurut mereka, ketika Ra bertarung, suhu yang ada di sekitar bangku penonton akan sepanas dan sekering seperti di gurun pasir. Bahkan menurut mereka, suhu yang ada di arena jauh lebih panas lagi. Berikutnya kembali ke pertarungan, tak main-main di sini Ra pun langsung melepaskan penghalang bintang apinya secara total, berniat untuk menyudahi pertarungan. Gelombang panas mentari langsung meledak di arena. Kuku lain menancapkan senjatanya dan berlindung di balik bongkahan kayu tersebut. Bahkan saking panas dan luas area cakupannya, Jarul pun ikut meninggalkan arena. Berpindah pada POV Dewa Yunani, di sini Ares berkata, dengan pelepasan normal saja aura panas Ra sudah membuatnya hampir tumbang. Maka dari itu ia cukup terkejut melihat daya tahan kuku lain yang mampu menahan panas tersebut sejak awal pertarungan, bahkan sempat memberikan beberapa serangan beruntun. Hermes pun ikut berpendapat kalau itulah alasan mengapa kecepatan dan kekuatan serangan kuku lain menurun seiring waktu. Karena tanpa sadar aura panas Ra mempengaruhi kekuatan dan kecepatannya. Di sini Shiva yang sedang menonton pun juga ikut berkomentar. Saat Ra sedang bertarung dengan serius, tempat di sekitarnya menjadi panas. Berikutnya setelah gelombang panas ekstrim tersebut selesai, Jarul pun mengumumkan kalau syarat kemenangan dari pertarungan Apokalips ini sangat sederhana. Pertarungan akan selesai ketika salah satu peserta tidak mampu bertarung lagi, termasuk jika peserta tersebut menyerah atau mati sekalipun. Dan ya, kembali ke arena. Di sini kuku lain terlihat sudah cukup overcook. Jarul pun bahkan langsung mengumumkan kalau Ra merupakan pemenang dari pertarungan ronde 1 ini. Wukong dibuat kecewa karena pertarungannya hanya seperti itu saja. Sementara Suzaku juga terkejut karena aura buas yang kuku lain keluarkan ternyata memang tak berguna di hadapan Ra. Dan Ra sendiri hanya memasang wajah biasa. Kalau kemenangan ini tidak spesial sama sekali dan hanya membuang-buang waktunya saja. Sampai tak lama kemudian ketika Ra berjalan meninggalkan arena, lantai arena tiba-tiba retak karena ternyata sang demigod masih bertahan. Jarul pun meralat pengumumannya tadi dan mengatakan kalau pertarungan masih berlanjut. Di sini kuku lain pun menghancurkan arena dan melemparkan puingnya pada Komukra. Melihat kuku lain masih bertahan dan bahkan memberikan serangan balik, Ra pun dibuat murka. Lalu di tengah momen Ra yang sedang yapping, dengan kecepatan super tinggi, kuku lain pun sudah ada di belakang Ra dan melepaskan serangannya. Beberapa dewa termasuk Shiva, Zeus, dan Hermes yang melihat serangan tersebut dengan kompak mengatakan kalau gerakannya sangat cepat sekali. Namun yang lebih gilanya lagi, menghadapi serangan super cepat tersebut, Ra pun langsung memberikan serangan balik berupa high kick ultra cepat dan sukses membuat kuku lain terlempar. Di sini setelah situasi agak chill dikit, alih-alih senang, Ra justru dibuat murka setengah mati. Karena serangan kuku lain barusan tidak memberinya pilihan untuk bertahan ataupun menghindar. Ra dibuat terpaksa harus menyerang balik, dan itu bukan sesuatu yang bagus untuk Ra. Bahkan Zeus pun mendeklarasikan kalau kuku lain sekarang bahkan jauh lebih cepat dan lebih kuat dibandingkan dengan di awal pertarungan tadi.
Berikutnya, dengan kondisi yang sudah tak karuan, kuku lain pun hanya tertawa dan berkata kalau saat ini tubuhnya juga sudah mulai panas dan pertarungan yang sebenarnya baru akan dimulai. Semua penonton yang menyaksikan pertarungan itu pun sepakat kalau pertarungan akan menjadi lebih menarik. Sementara di sisi lain, tanpa sepatah kata pun, Ra menjawab tantangan kuku lain itu dengan menonaktifkan penghalang bintang miliknya. Dan ia pun menunjukkan wajah yang sangat menyeramkan. Kuku lain sendiri sampai terkejut dan menyadari kalau inilah bentuk dari kemarahan yang sesungguhnya. Tak lama kemudian, Ra pun memanggil senjata ilahinya yang pada momen ini sebuah robot burung emas turun dari langit dan menyatu dengan Ra. Kilauan cahaya menyinari seluruh arena, yang tanpa basa-basi, kuku lain pun langsung pergi menyerang Ra. Akan tetapi di tengah momen tersebut, Ra pun tiba-tiba sudah ada di samping kuku lain, sembari berkata kalau dirinya sudah membuat kesalahan. Kalau yang harusnya ia lakukan dalam pertarungan apokalips ini adalah kekerasan mutlak. Dan ya, di sini Ra pun langsung menghantam kuku lain dengan kekuatan penuh. Darah muncrat dari mulutnya dan ia pun terlempar ke pembatas arena. Di sini Jarul pun menjelaskan kalau ini adalah wujud sejati Dewa Ra, penggabungan antara Ra dengan senjata ilahinya yaitu Horus, membuatnya menjadi dewa sejati bernama Ra Horakti. Karena dalam mitologi aslinya pun, Ra Horakti itu sebenarnya merupakan pergabungan dari dua dewa, yaitu Dewa Ra dan Dewa Horus, maka jadilah Ra Horakti. Oke, kembali ke cerita. Melihat serangan Ra, Wukong pun mengakui kalau daya serangnya memang tidak main-main. Akan tetapi di sisi lain, lagi-lagi kuku lain masih bertahan juga. Bahkan ia tertawa dan berkata kalau ini merupakan kesempatannya. Berhubung Ra sudah tidak menggunakan penghalang bintangnya, panas yang mengganggu kuku lain pun menghilang. Dan menurutnya saat ini adalah pertarungan adu kecepatan dan kekuatan. Di sini kuku lain kembali menyerang, namun Ra langsung menghancurkannya begitu saja. Menurut Bastet, senjata ilahi Horus bukanlah armor biasa. Armor tersebut merupakan alat bagi Ra untuk mengendalikan panas bintang miliknya. Jika tanpa armor, Ra melepaskan panasnya begitu saja ke segala arah, yang tentu itu sudah lebih dari cukup untuk menumbangkan kebanyakan para dewa-dewa biasa. Namun jika Ra menggunakan armornya, panas tersebut dapat dikendalikan oleh armor tersebut, baik itu untuk meningkatkan serangan, pertahanan, maupun kecepatannya. Diceritakan dahulu kala senjata ilahi Horus merupakan alat yang digunakan oleh Ra ketika dirinya hampir memusnahkan umat manusia karena kesombongan yang mereka miliki. Banyak dewa-dewa surga yang mencoba untuk memadamkan amarah Ra, namun semuanya tidak berhasil. Meskipun pada akhirnya Ra berhenti, tapi akibatnya Ra juga merubah sebagian wilayah Mesir menjadi gurun pasir. Dan karena hal itu pula, Ra pun disebut sebagai Outer Gods, sebagai dewa yang tak terhentikan. Jadi itulah asal-usul mengapa Mesir saat ini ditutupi oleh gurun pasir, menurut manga SNV. Oke, selanjutnya Ra pun lanjut menghajar kuku lain. Namun kuku lain masih bisa bertahan dan bahkan kembali menantang Ra. Kuku lain menyerang tapi lagi-lagi berhasil dihentikan. Pada momen ini hampir semua dewa sudah sepakat kalau ini bukan sebuah pertarungan lagi karena hasilnya sudah sangat jelas. Meskipun kuku lain terus-menerus bangkit, namun saat ini kondisinya sudah sangat parah. Para penonton pun meminta Ra untuk segera menghabisi kuku lain. Dan yap, tak lama kemudian Ra pun benar-benar memberikannya. Di sini Ra mengangkat kuku lain yang sudah sekarat dan berkata kalau dirinya akan memperlihatkan padanya serangan ilahi yang sebenarnya. Di sini Ra menghajar kuku lain hingga terbang ke langit. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Ra pun terus melanjutkan serangannya menjadi sebuah combo bernama serangan Midnight Sun. Kuku lain benar-benar dihajar habis-habisan di atas udara. Neza yang melihat pemandangan tersebut berkata kalau Ra memang kuat. Sementara Indra juga ikut berkomentar kalau Ra terbukti memiliki kekuatan yang sebanding dengan kesombongannya. Bahkan Zeus pun sedikit terkejut melihat pemandangan ini dan mengakui kalau dirinya sedikit meremehkan Ra.
Zeus pun kemudian berteriak pada Ra untuk kemenangannya. Namun Ra hanya membalas kalau Zeus sebaiknya menutup mulut karena dirinya suatu saat juga akan melakukan hal yang sama pada Zeus. Dan yap, di sini dengan kecepatan super tinggi, Ra pun mendorong kepala kuku lain dari atas hingga menghancurkan arena sana. Di sini kuku lain benar-benar mampus parah. Semua penonton menyorakan nama Ra. Sementara Ra sendiri kembali terbang ke langit dan berkata dengan angkuhnya kalau inilah arti menjadi seorang dewa yang sesungguhnya. Pada titik ini sudah jelas bagi semua orang kalau ini merupakan kemenangan telak Ra. Namun ada satu sosok yang tidak sepakat dengan mereka semua, yaitu salah satu petarung apokalips juga, sang dewi perang dari Celtic, yaitu Morrigan. Hanya dia seorang yang percaya dan tersenyum kalau ini semua belum selesai bagi kuku lain. Dan benar saja, tak lama kemudian kuku lain kembali tersadar dan senjatanya pun menjadi hidup untuk membantu kuku lain berdiri. Dan benar saja, tak lama kemudian kuku lain kembali tersadar dan senjatanya pun menjadi hidup untuk membantu kuku lain berdiri. Di sini disebutkan kalau terdapat banyak versi cerita tentang kepahlawanan kuku lain dan Dewi Perang Morrigan. Namun hanya sosok-sosok yang ada pada legenda tersebutlah yang benar-benar mengetahui kekuatan sebenarnya dari kuku lain. Bahkan Morrigan berkata kalau kuku lain merupakan satu-satunya prajurit yang berhasil mengalahkannya dahulu kala. Balik ke arena, terlihat kuku lain kembali berdiri. Ra pun tidak percaya karena seharusnya serangan pamungkas yang ia berikan sebelumnya tak mungkin bisa ditanggung baik oleh tubuh fisiknya maupun pikiran mentalnya. Namun tak lama kemudian Ra pun merasakan aura kengerian yang luar biasa dari kuku lain, seolah-olah ia akan dicengkram oleh sesuatu. Di sini Ra pun menyadari kalau ada sesuatu dalam tubuh kuku lain yang berada di luar akal sehatnya. Dan yap, itulah kekuatan ilahi dari kuku lain, yaitu mode berserker. Pada momen ini terlihat kalau penampilan kuku lain sudah berubah. Ia benar-benar seperti monster dan bersiap untuk melemparkan tombaknya. Bahkan narasi di sana mengatakan kalau serangan balasan ini terjadi tidak lebih dari 5 detik. Namun pemenangnya sudah ditentukan. Narasi menyebutkan meskipun terdapat banyak versi dari kisah siklus Ulster, namun selalu ada satu hal yang sama, yaitu tentang tombak terkutuk yang selalu mengenai dan membunuh sasarannya. Di sini tak lama, serangan pamungkas kuku lain pun dilepaskan, sang Gaelbog yang tak terhentikan. Dalam sekejap, tombak tersebut sudah ada di hadapan Ra. Menyadari kalau serangan tersebut tak bisa ditahan, Ra pun memutuskan untuk menghindarinya sekuat tenaga. Namun sayang, keputusan tersebut tidak sepenuhnya tepat. Karena di saat yang sama, ketika kuku lain melepaskan tombaknya, kuku lain juga langsung melompat ke arah tombak itu, dan tombak yang berhasil dihindari oleh Ra tersebut pun langsung diterima kembali oleh kuku lain. Di mana di sini kuku lain menendang tombak tersebut dengan sekuat tenaga hingga menggembung dan hancur. Dan yap, sebuah serangan lanjutan yang mengerikan pun terjadi. Pecahan-pecahan kecil dari tombak yang hancur tersebut berbalik arah dengan kecepatan yang sama kuatnya dengan area yang jauh lebih luas. Dan inilah Gaelbog, serangan pamungkas milik kuku lain yang tak bisa dihindari. Di sini melihat serangan tersebut, Ra pun melepaskan penghalang bintang api dengan output maksimum. Namun apa daya, di hadapan proyektil berkecepatan tinggi tombak kuku lain, pertahanan Ra itu dapat ditembusnya dengan mudah. Narasi di sana pun menyebutkan, ketika benda tersebut sudah dilemparkan, maka serangannya tak bisa dihindari ataupun dihalangi. Dan ya, pertarungan ronde pertama pun selesai. Duel antara dewa paling murni, sang primordial Ra melawan dewa kotor setengah manusia, kuku lain. Pertarungan ini berlangsung selama 15 menit 13 detik, dimenangkan oleh kuku lain dengan teknik pamungkas miliknya, yaitu Gaelbog. Pada pertarungan ini semua dewa pun terdiam melihat pemandangan itu.
Kondisi Ra juga benar-benar tak karuan. Yang gilanya, ia juga masih hidup. Para antek-anteknya langsung datang membantu Ra. Sementara kuku lain di tengah keheningan arena, sebagai dewa yang tak dikenal, ia pun tertawa dan berkata pada semua penonton yang ada di sana kalau dirinya akan memastikan semuanya tidak akan berjalan sesuai keinginan mereka para dewa. Semua dewa murka mendengar perkataannya itu. Namun fakta bahwa dewa tak dikenal itu telah mengalahkan Sang Agung Ra, hal tersebut lebih tak terbantahkan lagi. Di sini Hermes pun kembali menjelaskan tentang teknik pamungkas Gayabok tadi. Kalau teknik tersebut benar-benar tak masuk akal. Lemparan pertama merupakan sebuah serangan secepat kilat yang sangat kuat dan mematikan. Sulit membayangkan untuk seseorang menghindari serangan tersebut, apalagi dengan tekanan yang dikeluarkan oleh kuku lain. Namun jika ada orang yang bisa menghindari lemparan pertama sekalipun, hal tersebut tidak menghentikan serangannya begitu saja. Karena kuku lain akan melepaskan serangan balik kedua yang lebih mematikan lagi dengan cakupan area yang lebih luas yang sama kuatnya dengan lemparan pertama. Hermes pun menyimpulkan kalau serangan pamungkas kuku lain merupakan sebuah serangan dua tahap yang tak bisa dihindari maupun ditahan. Bahkan Ares mengatakan, jika memang serangannya seperti itu, maka serangan kuku lain tersebut termasuk sebagai pelanggaran berat. Dan karena hal itu pula, kuku lain juga diklasifikasikan sebagai outer gods, dewa pelanggar hukum. Ya, menurut Mimin sih mungkin satu-satunya cara untuk menghentikan serangan pamungkas tersebut adalah dengan benar-benar menghabisi kuku lain sebelum dirinya memasuki mode berserker. Lalu selanjutnya, momen gila pun terjadi di mana kuku lain memanggil senjata miliknya dan di saat yang sama senjata yang sudah hancur lebur itu pun kembali pada kuku lain dengan bentuknya yang seperti semula. Semua penonton lagi-lagi dibuat terdiam melihat pemandangan itu dan kuku lain pun meninggalkan arena tanpa satupun tepuk tangan karena para dewa masih dibuat shock dengan kalahnya Ra secara mengenaskan. Di sisi lain Suzaku bergumam kalau Ra tidak kalah dari kuku lain karena dirinya lebih lemah ataupun ceroboh. Sebagai petarung Ra benar-benar kuat dan sudah menunjukkan performa yang menakjubkan. Namun tak bisa dipungkiri, faktor X yang dimiliki oleh kuku lain lebih di luar nalar daripada kekuatan luar biasa milik Ra. Tak lama Morrigan pun juga datang menghampiri Suzaku. Di sana ia hanya yapping tidak jelas sampai-sampai membuat Suzaku minta maaf karena ia menduga Morrigan tidak suka dirinya terus membicarakan tentang kuku lain yang mana merupakan teman satu negara Morrigan. Namun mendengar omongan tersebut, Morrigan malah tambah emosi karena justru sebaliknya. Di antara semua dewa, dialah yang paling ingin membunuh kuku lain. Dan ia pun memperingatkan semua dewa yang ada di sana, jika mereka tidak hati-hati, kuku lain bisa saja meraih semua kemenangan. Dan ya, duel ronde pertama ini pun ditutup dengan kuku lain yang terjatuh kehabisan tenaga di koridor arena. Nah, mungkin kurang lebih itulah pembahasan dari Mimin untuk pertarungan Record of Ragnarok Apocalypse pada ronde pertama ini. Mohon maaf untuk kesalahan dan kekurangannya. Like, share, subscribe kalau suka. Komen, beri kritik dan saran. Terima kasih telah menonton. Ciao.